Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita pada kali ini masih bisa diberikan kesempatan kembali setelah beberapa hari yang lalu kita atau kami berdua belum melakukan video. Jadi kali ini kita akan sedikit membahas tentang taat sebelum wafat. Nah, mungkin Kak Sapril sudah tahu tentang pembahasan ini, dan mungkin saya bisa bertanyakan kepada Kak Sapril, kira-kira orang-orang yang mungkin masih melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Nah, terima kasih Kak Rafil. Jadi pertanyaannya ini lebih ke fakta yang saat ini terjadi ya. Nah, jadi fakta yang terjadi saat ini, jika kita melihat orang ya banyak di luar sana, dan mungkin itu secara pemikiran mereka itu pasti menguntungkan mereka ya. Berhubung kita membahas tentang ketaatan kita sebelum wafat, nah jadi fakta-fakta yang terjadi saat ini itu mereka lebih mementingkan urusan-urusan dunia dan kemudian melalaikan urusan-urusan akhirat. Contoh, orang yang kerja itu sampai lewat waktu sholat. Padahal kita tahu teman-teman, kerja yang sangat dibenci Allah itu ada dua. Yang pertama, kerja yang berbaunya itu dengan riba. Kemudian yang kedua, kerja yang kemudian itu melalaikan kita dari sholat. Nah, itu satu contoh dari saya. Orang yang melalaikan dunia itu contoh yang sama dengan yang saya berikan lagi. Apalagi sekarang ya sudah musim Piala Dunia ya, Piala Dunia. Dan Piala Dunia itu kita sudah tahu ya bahwa jam bermainnya, jam tayangnya itu beda dengan jam tayang yang langsung bermain, langsung live ya. Jadi jam tayang di sini itu kan mungkin jam 2 ya. Iya. Jam 2 dan pasti subuhnya ada 4:30 mungkin, ada jam 4 mungkin, jam 4 lewat. Dan itu sudah pasti lalai ya, ngantuk ya kan. Nah, untuk anak muda yang sering bermain game, nah itu kan lagi itu lalai akan sholat mereka, bermain pada waktu bersamaan dengan waktu sholat. Apalagi orang yang bekerja sudah tadi kan. Nah, kira-kira hanya itu dari saya Karafil, itu contoh yang mungkin melalaikan kita dari akhirat. Oke, jadi teman-teman sekalian, penjelasan dari Kak Sapril tentang hal-hal yang bisa melalaikan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin saya cuman bisa menambahkan sedikit seperti apa yang dikatakan oleh Kak Sapril tadi, yang bekerja terlalu mendominasi sampai urusan akhirat pun dilupakan, yaitu sudah melalaikan kewajiban-kewajiban, contohnya seperti sholat. Dan mungkin ini kurangnya pemahaman kita tentang konsep rezeki yang membuat kita bekerja itu sampai lupa waktu, bekerja terlalu membabi buta sampai melalaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim. Karena mungkin itu tadi pemahaman kita masih kurang tentang konsep rezeki, dan mungkin juga ini bersangkutan dengan konsep rezekinya orang-orang kapitalis yang mengumpulkan rezeki itu sebanyak-banyaknya, menumpuk rezeki sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin itu Kak Sapril tambahan dari saya. Dan
Saya ingin bertanya lagi kepada Kak Sapril, kira-kira apa masalah yang ditimbulkan dari yang melalaikan ini, melalaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Kak Rafil. Nah, jadi maksudnya itu masalah yang ditimbulkan dari fakta-fakta yang tadi. Nah, jadi menurut saya pribadi, dan sudah pasti Kak Rafil tahu juga. Jadi masalahnya itu yang pertama sudah pasti kurangnya ketaatan kita kepada Allah sampai kita melalaikan waktu-waktu sholat. Ya, seandainya kita tidak melalaikan waktu sholat, maka tidak ada masalah yang terjadi. Nah, kemudian masalah yang kedua itu minimnya pemahaman agama. Ya, jadi kita sebagai umat Muslim wajib menuntut ilmu, terutama ilmu agama untuk kita sebagai umat Muslim. Nah, kemudian yang ketiga, ini untuk anak muda ya pasti. Banyak yang menyia-nyiakan waktu, ya. Kak Rafil tahu pasti. Apalagi sudah waktu malam minggu ya, banyak yang jalan. Apalagi sekarang udah dekat lagi malam tahun baru. Ya pasti sudah bawa kemana, jalan kemana, ya tidak tahu lagi arahnya kemana, ya, dan itu pasti melalaikan. Nah, itu masalah-masalahnya Kak Rafil. Yang pertama itu kurangnya ketaatan kita kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita bodoh amat, ya. Apa yang dilarang oleh Allah malah kita lakukan. Kemudian yang kedua itu minimnya ilmu agama terhadap kita. Dan kemudian yang ketiga menyia-nyiakan waktu. Terima kasih Kak Rafil. Oke, jadi itu teman-teman sekalian penjelasan dari masalah yang menjadi penyebab kita itu kurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mungkin saya cuma menambahkan sedikit. Betul juga apa yang dikatakan oleh Kak Sapril tadi, minimnya pengetahuan kita atau kurangnya pengetahuan kita tentang ilmu-ilmu Islam. Jadi teman-teman sekalian, karena mungkin kita kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintahnya, dengan larangan-larangannya, sampai kita bisa melakukan segala sesuatu yang bisa menimbulkan dosa. Nah, jadi itu Kak Sapril. Nah, jadi ini sekarang kita masuk kepada solusi. Kira-kira apa solusi yang bisa diberikan kepada orang-orang yang belum taat ini? Nah, jadi solusinya dari masalah-masalah tadi itu yang sudah pasti kita harus dekatkan lagi diri kita kepada Allah, ya, terutama dalam segi ibadah, ya, sedekah pelan-pelan, ibadah sholat zuhur asar, ya. Hari demi hari itu kita akan terbiasa dengan ibadah yang akan kita lakukan, ya. Ala bisa karena kita sudah terbiasa. Nah, jadi kemudian yang kedua, seringlah kunjungi tempat-tempat kajian yang terdekat dari lokasi kita, ya, atau berteman dengan orang-orang yang masya Allah yang dia anggap soleh, ya. Orang-orang berteman dengan orang-orang yang bisa dikatakan mempunyai ilmu yang lebih, ya, terutama itu dalam ilmu agama. Kemudian yang ketiga, sudah pasti kita jangan menyia-nyiakan waktu, ya. Kita harus memikirkan dulu kerugian yang akan kita dapat ini sebenarnya seperti apa. Contoh ketika kita pergi, ya, malam minggu, ya, ini tentang menyia-nyiakan waktu. Kita pergi malam minggu, contoh, ya, ke maksiat kita. Kemudian kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Tiba-tiba di tengah jalan kita digebrek preman.
Kemudian kita tidak sengaja nabrak anjing ya atau nabrak kucing, hewan apapun itu di jalan. Kemudian kita habis bensin lagi pas pulang, ya kan? Nah, itu pasti sudah resiko kita, dan itu konsekuensi yang pasti kita akan dapatkan ketika kita menyia-nyiakan waktu. Nah, kemudian dari itu ngaji ya. Ngaji itu sudah pasti bisa membantu kita untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu Karafil, itu dari saya. Oke, jadi teman-teman sekalian, penjelasan tentang solusi dari orang-orang yang belum taat. Saya hanya ingin menambahkan sedikit. Mungkin ada benarnya memang benar juga ya, bukan mungkin lagi, memang benar. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit, kita jadikan solusi dari setiap masalah kita itu, kita bisa jadikan masjid itu tempat penenang kita. Bisa jadi di masjid itu kita bisa bertemu dengan ustadz yang bisa kita ajak komunikasi atau sharing lah tentang masalah kita yang kita hadapi sehari-hari atau di kehidupan kita. Dan mungkin dari situlah kita bisa memahami tentang Islam, tentang ilmu-ilmu dalam agama Islam. Karena mungkin kita sudah bergaul dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Kak Sabril. Sudah tidak ada Kak Sabril? Nah, jadi untuk berbuat taat kita kepada Allah ya, kita taat sebelum kita wafat. Nah, minimal kita melakukan ibadah dulu, melakukan kebaikan-kebaikan, menyampaikan kebaikan ya, bersedekah bila kita mempunyai yang lebih ya. Nah, jadi kita berbuat taat ini tidak harus kita sebagai menjadi seorang ulama, tidak. Kita orang biasa bisa dan mampu kita berbuat taat kepada Allah ya, dengan cara apa? Itu tadi ibadah ya. Ibadah kita lakukan, dan ini pasti wajib, dan ini sudah pasti wajib dari Allah. Ya, jadi cuma itu Karafil. Ya, mungkin sedikit ya teman-teman sekalian. Kalau kita belum bisa melakukan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa memaksakan diri, karena rugi juga kita sebagai umat muslim, kita belum bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu teman-teman sekalian, pembahasan tentang taat sebelum wafat. Mungkin itu video dari kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata kami yang bisa menyinggung perasaannya teman-teman sekalian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.